Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi. Tak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Agus. Ya, pagi ini insya Allah akan sedikit sharing materi mengenai penyakit yang sebenarnya ada tapi kita tidak tahu itu ada. Rata-rata yang di sini saya usia berapa? Ibu? 18 ya? 17, 18. Ibu berapa? 43. Ibu? 43. Bapak belakang berapa Pak? 20 kayaknya ya? Ya. 20. Nah itu kadang kan usia seiring bertambah itu kita tidak tahu ya. Ya amin-amin, mudah-mudahan jangan sampai kita kena penyakit. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kena penyakit itu kita tahu penata laksanaannya ngapain ya. Nah ini penyakit yang sering ada itu adalah penyakit hipertensi yang mengefek ke mata. Nah ini yang sering tidak ada gejalanya, moro-moro pet hilang. Nah itu yang bahaya ya. Oke, ini definisinya. Definisi itu pengertian Bapak Ibu. Jadi kelainan-kelainan yang ada pada vaskular. Retina itu apa sih? Retina itu bagian dalam bola mata. Nah itu isinya saraf mata untuk menangkap cahaya, gambar, dan di retina ya. Nah ini ada kelainan pada pembuluh darah. Akibat darah tinggi itu kan karena di pembuluh darah ya. Jadi dia akan mengganggu dari aktivitas di retina ini. Tanda-tandanya apa? Ini tanda-tanda bahasanya sulit. Jadi tapi intinya apa? Intinya kalau ada kelainan di retina, ada perdarahan, itu hanya kami yang bisa lihat. Bapak Ibu kan tidak mungkin melihat mata kiri, melihat mata kanannya kan tidak bisa ya. Nah, jadi nanti kalau habis ini boleh diinfokan untuk usia-usia 40 nanti ada ya. Nah ini usia-usia di atas 40 itu insidennya itu lebih tinggi 2-15%. Jadi kalau bisa nanti kontrol. Untuk apa sih kontrol? Kita screening. Screening itu kita cari ya. Apabila takutnya ada kelainan-kelainan tadi, nah ini kita langsung bisa kontrol. Yang mengontrol pun bukan kami, karena tekanan darah tinggi itu urusannya sama jantung dan penyakit dalam. Lebih dini diketahui, lebih cepat kita antisipasi. Ya. Kemudian next ini adalah tahap-tahapnya. Sebenarnya Bapak Ibu juga pasti sulit memahami untuk tahap-tahapnya ini. Ini kami ya, tapi untuk pengetahuan aja, ada yang akut atau cepat dalam waktu singkat, ada yang kronis atau dalam waktu lama. Itu nanti kita yang menggolongkan. Yang penting jangan tahu aja kalau ada tahapnya sebenarnya. Kalau masih awal itu gini, udah lama kayak gini ya. Patofisiologi ini juga sangat rumit ya. Insya Allah kalau dengan sharing-sharing sedikit, pokoknya intinya ada kelainan di vaskular tadi, akhirnya dia mengganggu dari retina ini fungsinya. Nah, nanti bentuk dari pembuluh darah itu kita bisa lihat ya, ini ya, ada pembuluh darah ya di sini ya. Nah, pembuluh darah ini kalau di retina nanti itu akan lain bentuknya dari yang normal. Jadi seringkali bentuknya itu kayak berkelok-kelok, akhirnya vaskularnya turun, ya susah. Nah ini klasifikasi, mana klasifikasi ya Bapak Ibu mungkin hanya sekilas saja, yang penting tahu deh. Kalau boleh tahu ini rata-rata dari daerah mana asalnya? Ibu dari Pandaan, Bapak dari Pasuruan. Oh sama Pandaan ya, Pandaan. Ibu dari mana? Blitar. Blitar. Sama Bapak juga? Iya. Oh ya wes. Masih dari Bantul. Oh mana? Bantul. Banten itu laut ya? Ya. Nah laut ini ikan, asin-asin, nah ini bahayanya. Nanti ada stadium-stadiumnya ya. Nah stadium-stadium ini nanti ketika sampean warga-warga sekitar mungkin ya butuh penjelasan atau apa, boleh ke dokter mata setempat. Karena penggolongan stadium ini ada khasnya yang harus dilihat oleh spesialis mata. Jadi kalau dokter umum pun pasti akan kesulitan melihat stadium-stadiumnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting intinya kalau stadium 1 itu masih ringan, stadium 4 ini wis rodok kaseh. Intinya itu ya. Jadi jangan sampai telat. Nah, ini untuk modifikasinya dalam bentuk pembuluh darahnya ini juga kami yang melihat nanti. Kemudian nah ini retinopatinya
penting di sini apa yang saya tekankan, asosiasi sistemik. Jadi karena hipertensi ini kan sebenarnya penyakitnya semua ya, dari pembuluh darahnya di semua badan yang mengefek ke mata. Nah, asosiasi sistemik ini yang harus kita antisipasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sering dia itu ada barengan sama jantung koroner, sering dia itu dengan stroke. Nah ini kan bahaya ya, murung-murung stroke, jatuh, matanya tidak bisa lihat, itu kayak jatuh tertimpa tangga yang kasihan. Jadi alangkah lebih baik kalau kita bisa kontrol di awal ya. Jadi asosiasi ringannya ini, asosiasi beratnya sampai gagal ginjal, Bapak Ibu sekalian. Karena penyakit darah tinggi itu awal mulanya gagal ginjal. Ada yang tahu di bawah ini ruang hemodialisa untuk cuci darah? Di bawah ini ada ruangan dan itu besar, banyak bednya. Karena banyak orang yang istilahnya pun kaset. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit itu ya. Kemudian asosiasi beratnya yang tadi, mortalitas atau kematian ya. Yang terakhir gagal ginjal berat itu tadi ya. Tata laksananya gimana? Nah ini yang penting. Regulasi tekanan darah. Nah ini yang regulasi kan bukan kita ya, dari dokter jantung atau dari dokter penyakit dalam. Nanti kita konsulkan per poli bisa. Misal nih Bapak Ibu, aku tak cek apa dulu. Di sini rata-rata terkendala BPJS ini. Sebenarnya check up itu kalau untuk check up biasa boleh menggunakan umum karena kan mengingat fasilitas di sini sangat lengkap ya. Kita check up dulu. Kalau memang ada kelainan nanti baru minta rujukan. Begitu juga bisa untuk mendeteksi sedini mungkin. Ya. Kemudian perubahan pola dan gaya hidup sehat yang dibantu makan ikan. Makan ikan ya, makan ikan itu aman daripada makan daging-dagingan ya. Jadi banyak kolesterol ya, nyempitan pembuluh darah, akhirnya buntu ke jantung, kena stroke, kena kardiovaskular tadi itu bahaya. Olahraga teratur. Ya Bapak olahraga teratur Bapak. Olahraga apa? Lari. Goes, mantap. Kita bisa join sama rumah sakit Nisri, goes juga bagus. Ini bagus untuk olahraga teratur itu apa? Melatih jantungnya untuk memompa supaya tidak buntu. Itu yang penting. Dan yang paling banyak kita dapatkan ya orang dengan berat badan yang agak tinggi. Nah ini harus dihitung Bapak Ibu sekalian, BMI, Body Mass Index. Nah itu ada bisa kalau ada handphone bisa di kalkulator di manual karena ada rumusnya. Dengan mudah kita tahu, oh berat saya ini kelebihan, oh berat saya ini pas, berat saya ini kurang. Nah itu nanti tahunya dari BMI itu ya. Prognosis ini apa sih? Perkiraan nanti itu gimana sih ke depan? Nah itu kalau misalkan tergantung pada kontrol tekanan darahnya, bisa turun di bawah 140 ya aman. Misalkan kok tinggi terus tambah tinggi, nah itu ya kita harus hati-hati antisipasi. Terus pasien dengan perdarahan retina ini kita harus bisa lihat. Bapak Ibu sekalian nanti sambil pemeriksaan itu kita bisa cek sekalian untuk retina dan fungsi saraf mata. Nah ini saya sedikit sharing gambaran retina yang tadi saya sampaikan. Gimana sih kok Bapak Ibu kan nggak bisa nih matanya lihat ya, lihat sendiri ya. Nah ini gambarannya itu ya. Jadi ini saraf mata Bapak Ibu sekalian. Dan yang lingkaran ini adalah retinanya. Gambaran apa sih yang saya bilang itu berkelok-kelok ini? Nah ini loh. Jadi itu sampai ruwel istilahnya. Ini yang bahaya sekali ya, ruwel. Terus ada penyempitan, saling menindih antar pembuluh darah, akhirnya sumpet. Ya itu akhirnya bahaya ya. Nah ini yang mulai gejala awalnya itu dari sini. Akhirnya tambah parah, kok langsung penglihatannya turun, gitu ya. Jadi ini sedikit gambaran dari saya mengenai hipertensi pada retinopati di retina. Dan kalau mau lihat seperti ini kira-kira gambarannya, yang mudah-mudahan kita semua tidak ada yang kena ya. Amin. Nah ini yang crossingan ya, banyak yang saling menyilang. Nah, ini menyilang ya, akhirnya ketemu saling tindih pembuluh darahnya buntu. Ini kalau sudah seperti ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi
alangkah lebih baiknya kita cegah sedini mungkin. Kesimpulannya apa? Jadi hipertensi itu sebenarnya penyakit yang menyebabkan banyak oklusi. Oklusi itu apa sih? Sumbatan. Ya tadi loh, karena saling menindih, ada plak-plak atau kotoran-kotoran, adanya buntu, menyebabkan gangguan pada vaskularisasi, perdarahan, akhirnya penglihatan turun. Seringkali hipertensi itu dibarengan juga diabetes lanjut. Nah ini yang kasihan ya, sudah diabetes, darah tinggi, kena di matanya. Itu yang seringkali kita terima di sini. Akhirnya ya agak susah Bapak Ibu sekalian kalau sudah komplikasi seperti itu. Kita nggak bisa menjanjikan banyak hal, yang penting terkontrol, retina bersih, vitreous bersih, insya Allah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari penjelasan saya? Atau yang kurang jelas, boleh kalau mau ada pertanyaan. Mungkin ada waktu sekitar setengah jam kalau mau. Ya, monggo Bapak. Mau ditanya, Iya. apakah semua orang yang mengidap hipertensi, apakah selalu cenderung terkena retinopati itu? Nah, oke. Dengan Bapak siapa? Dimas. Pak Dimas. Ya. Gini Pak Dimas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan predisposisi itu 2-15%. Jadi kemungkinannya orang di atas usia 40 tahun itu 2-15% kena. Itu yang retinopati itu ya? Iya, itu yang studinya yang seperti itu. Nah, yang terbaru lagi, seingat saya itu lebih tinggi lagi. Itu kan studi beberapa tahun yang lalu ya, akan ada studi lagi. Itu saya lebih tinggi angkanya karena sekarang lifestyle itu sangat berbeda ya. Mungkin sama ibu dulu, zaman dulu makanan itu tidak semacam-macam zaman sekarang ya. Nah zaman sekarang ini kan istilah makanan itu karu-karuan ya, jadi rawan sekali menyebabkan penyakit ini tadi karena lifestyle. Terus nggak pernah olahraga ya, sibuk ya kan, hanya nggak sempat olahraga, makanannya sembarang, pokok warat, ya itu sering kali menyebabkan ininya meningkat, insidennya meningkat. Ada lagi ditanyakan? Sampun jelas? Saya harap nanti ke depannya bisa menyampaikan ke keluarga lah minimal ya, keluarga dan masyarakat kalau misalkan ada loh penyakit ini dan progresif ini cepat. Yes. Retinopati hipertensi ini apakah baru-baru ini? Oh, sudah. Sudah lama? Sudah. Kan baru dengar sih. Iya. Sebenarnya sudah lama nih itu ya. Pak Dimas, karena seringkali itu terlewat ya kalau di istilah puskesmas apa alat-alat kan nggak ada ya Pak. Oh, gitu. Jadi untuk mendeteksinya itu rata-rata agak terlambat. Kan harus spesialis mata yang lihat. Tadi kan saya tunjukkan gambar-gambarnya itu kalau dokter umum mungkin agak sedikit kesulitan ya karena ada alatnya juga tidak punya, fasilitasnya kurang lengkap di daerah-daerah terutama itu kan tidak selengkap alat di sini untuk screening. Nah, Gejalanya apa Mas? kenapa? Gejalanya apa ketika usia 40 ke atas kemudian punya hipertensi, kemudian cenderung terkena retinopati itu gejalanya apa ya? Yang paling ini ya di mata ya, yang paling kelihatan itu adalah penurunan penglihatan. Penurunan penglihatan. Akibat perdarahan di dalam bola mata itu tadi. Nah, penurunan penglihatan itu cenderung dia berjalan. Jadi kok tambah lama tambah kurang ya dok. Oh. Nah, itu yang biasanya kalau misal penyakit retina lain itu yang sarafnya lepas apa itu kan langsung hilang ya. Nah, ini progresif jalan. Kadang kalau perdarahannya masif atau besar, yang pecahnya parah ya Bapak Ibu bisa langsung hilang. Itu yang sering kali kita alami. Jadi monggo nanti bisa disampaikan ke keluarga dan masyarakat sekitar kalau ada penyakit ini itu sebenarnya ada. Cuman ya itu karena keterbatasan dan lain hal akhirnya baru kedeteksinya di sini dan sudah stadium 3-4 ya. Jadi itu yang saya harapkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun jelas? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Semoga menjadi manfaat. Sedikit sharing ilmu dari saya menjadi berkah
Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Sekian saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.